Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan dan bahan renungan terdapat di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayat 13 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 4 sampai 10 Februari tahun 2024 yang berkata demikian. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Demikianlah Nabi Amos memulai perikop yang menjadi dasar renungan kita pada minggu ini. Amos yang banyak berbicara tentang kepincangan kehidupan sosial politik Israel, saya kira juga adalah nabi yang banyak berbicara tentang kepincangan kehidupan sosial politik di negeri kita ini. Keadaan Israel Utara pada tahun 750 sebelum Kristus ternyata tidak jauh berbeda dengan Indonesia pada zaman ini. Dan ini membuktikan bahwa generasi tertentu itu tidak selalu lebih baik daripada generasi yang lain. Atau bangsa tertentu itu tidak selalu lebih bersih daripada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu tidaklah tepat sikap pesimistis yang berkata bahwa hidup di zaman Orde Baru masih lebih baik daripada hidup di zaman reformasi ini. Orang yang hanya teringat dan terikat pada kenangan manis di masa silamnya, tidak pernah ada zaman yang seluruhnya lebih baik atau lebih buruk daripada zaman-zaman yang lain. Setiap zaman mempunyai kesulitan-kesulitan dan sukses-suksesnya sendiri-sendiri. Tidak ada zaman yang seluruhnya normal atau seluruhnya abnormal. Karena itu juga tidak tepat untuk mengatakan bahwa hidup di sana itu lebih enak daripada hidup di sini. Setiap bangsa itu mempunyai persoalan dan kesulitan-kesulitannya sendiri-sendiri. Bentuknya barangkali berbeda, tetapi hakikatnya sebenarnya adalah sama saja. Tetapi juga tidak benar kalau seorang bersikap terlampau optimistis. Karena reformasi telah dikomandokan, karena sekian profesor telah duduk dalam kabinet, karena keadilan dan hukum telah dislogankan, maka semuanya pasti akan lancar dan beres, lalu kita tinggal duduk menanti zaman kemakmuran itu tersaji di depan kita. Tidak, saudara-saudara. Tidak seorang pun dapat menjadi tukang sulap untuk mendatangkan kemakmuran dalam sekejap. Tidak ada satu rumus dan resep pun yang dapat seketika mengubah mental korup yang sudah membudai negeri ini. Tidak sebuah peraturan dan undang-undang yang akan dapat dalam sesaat membuat keadilan menjadi kekasih semua orang. Kesulitan itu ada di mana-mana, saudara. Ia ada di Amerika, ia pula ada di Indonesia.
Ia ada di zaman Kennedy, dia juga ada di zaman Joe Biden. Dia ada di zaman Soeharto, dia ada juga di zaman Jokowi. Sikap optimisme yang berlebihan hanya akan membuat kita terbuai oleh mimpi-mimpi palsu di tengah hari dan membuat kita amat kecewa ketika kita sadar bahwa kenyataan begitu berbeda dengan mimpi-mimpi kita. Sikap Kristen yang benar adalah sikap yang kritis dan realistis, yaitu kita tidak menjadi terlampau cepat puas atas sukses-sukses dan lekas-lekas berpesta, sementara musuh masih mengumpulkan kekuatan untuk kembali menyerang. Sikap kritis berarti sikap yang selalu waspada dan mawas diri, yang ketika sebuah sukses kita capai, kita hanya boleh berhenti sebentar untuk menengok ke belakang sambil bertanya, apa yang salah untuk diperbaiki, apa yang baik untuk dikembangkan. Lalu segera melanjutkan perjalanan meraih sukses-sukses selanjutnya. Dan sikap realistis artinya tidak terlampau mudah berputus asa ketika kita berjumpa dengan kenyataan bahwa hidup ini ternyata bukan sebuah jalan raya yang lebar, licin, mudah dan indah, tetapi sebuah lorong sempit dan sulit yang setiap jengkalnya menuntut perhatian dan usaha yang tidak sedikit. Kita harus sanggup mengatakan, memang demikianlah hidup ini, di sini dan di mana-mana, sekarang ini dan kapanpun juga, betapapun sulitnya, itulah satu-satunya hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, maka ia harus kita hadapi. Dalam sikapnya yang kritis dan realistis, bagaimanakah hidup di zaman Amos? Pendeknya saudara-saudara, ada ketidakadilan sosial, di mana orang miskin diinjak-injak dan orang sengsara dibinasakan, di mana orang yang kaya makin menjadi kaya dan orang miskin makin menjadi miskin. Maka teringatlah saya saudara-saudara tentang kehidupan bangsa kita, yaitu ketika sekolah-sekolah unggulan terbuka bukan untuk orang yang mau belajar, tetapi hanya untuk orang yang mampu membayar. Ketika banyak orang terkapar di ruang tunggu rumah sakit menunggu mati, beberapa orang patah tangan pergi berobat ke luar negeri. Ketika di daerah-daerah tertentu orang sulit sekali berjumpa dengan nasi, tetapi di rumah-rumah mewah, anjing pun makan daging sekilo setiap hari. Ketika begitu banyak orang di negeri ini yang sejak lahir sampai mati menjadi objek pemerasan pejabat-pejabat yang selera dan kantongnya tidak pernah terpuaskan. Dengarkan saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Amos tentang para penindas, apa yang dilakukannya dan apa yang dipikirkannya setiap hari, dan alangkah cocoknya itu dengan pengalaman banyak di antara kita di sini. Pertama, hidup mereka hanyalah diisi dengan menanti kesempatan untuk mencari untung, yaitu mengambil pajak gandum daripadanya, kemudian menerima uang suap. Dan yang kedua, hidup mereka hanyalah dianggap sebagai kesempatan untuk menindas orang miskin, di mana mereka menginjak-injak orang yang lemah dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Para penindas itu adalah orang yang sudah buta nurani. Kepandaiannya dipakai untuk menipu, kekuatannya dipakai untuk menakut-nakuti, kekuasaannya dipakai untuk menindas. Orang yang hanya peduli tentang dirinya sendiri menjadi parasit bagi sesamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, untuk para penindas ini, Amos berkata, Dia, maksudnya Tuhan, yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Bahwa sementara ini Allah membiarkannya, itu adalah karena kemahasabarannya. Bahwa sementara ini Allah memberi waktu, ini bukanlah kesempatan untuk kamu berbuat semena-mena.
Ini adalah kesempatan untuk bertobat dan merubah sikap. Tetapi kalau kamu tidak mau mempergunakan kesempatan ini pun baik, aku tidak dapat menunggu untuk selama-lamanya. Ada saatnya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Amos 5 ayat 11b. Saudara-saudara, untuk para tertindas saat ini, Allah seakan-akan membiarkan. Itu adalah karena Allah mempunyai rencana tertentu, bahwa sementara ini Allah seolah-olah berdiam diri tidak menolong. Itu adalah karena Allah akan menetapkan waktunya sendiri. Karena itu bertahanlah. Kesempatan ini adalah untuk menunjukkan bukti betapa kesetiaanmu kepada Allah masih lebih besar daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Tentu semua ini tidak ringan, itu pun Allah mengetahuinya. Tetapi tidak juga terlampau berat. Allah tidak pernah memberi kepada seseorang beban yang ia tidak kuat memikulnya. Pikulah semua dengan ketaatanmu dan kesetiaanmu kepada Allah. Bertekun dan berjalanlah terus bersama Tuhan untuk menghadapi dan melawan ketidakadilan. Saudara-saudara, dan bagi kita gereja-gerejanya, betapapun keadaan kita, berdirilah dan duduklah di pihak mereka yang tertindas. Temanilah mereka dalam kesunyiannya. Hiburkanlah mereka dalam kesedihannya. Kuatkanlah mereka dalam kelemahannya. Tumbuhkanlah selalu harapan di tengah keputusasaannya. Karena zaman penindasan ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Lalu katakanlah kepada para penindas itu, apapun pangkatnya dan siapapun orangnya, bahwa mereka telah menyalahgunakan kuasa dan kemampuan mereka. Dan untuk itu, tidak ada kesalahan yang berlalu tanpa hukuman. Sadarkanlah mereka betapa mereka tidak mau mendengarkan kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.